Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sapaan pagi kita hari ini diambil dari Lukas 12 ayat 35 sampai 40. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala, dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetuk pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sapaan pagi kita hari ini mengajari kita untuk tetap bersiap-siap, berjaga-jaga, waspada dalam menghadapi kehidupan kita. Terkhusus menyadari bahwa sebagai orang Kristen, kita sedang menanti kedatangan Kristus Tuhan kita yang kedua kalinya untuk menyelamatkan kita. Sehingga dalam penantian itu, kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan harus mempersiapkan diri untuk terus belajar, bersabar, menunggu kedatangan Tuhan Yesus. Apakah yang harus kita siapkan? Ayat 35 disebutkan, hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Saudara yang terkasih, apakah artinya pinggang tetap berikat? Dalam kehidupan kita mengikut Kristus, harus ada yang selalu kita kenakan, yaitu menyatakan kebenaran di tengah ketidakbenaran, menyatakan keadilan di tengah ketidakadilan. Kita harus tetap setia kepada Tuhan dalam kehidupan kita, mengenakan yang baik di tengah situasi yang sulit. Artinya, iman percaya kita harus tetap terjaga bahwa kita setia kepada Tuhan. Meskipun banyak hal yang terjadi dalam hidup kita, kesulitan, penderitaan, silih berganti datang dalam hidup kita, tapi kita tetap berikat penuh pada Tuhan, bahwa Tuhanlah yang mampu menyelamatkan kita. Demikian juga pelitamu tetap menyala. Hari ini kita menyadari bahwa pelitamu tetap menyala berarti sebagai orang yang percaya kepada Kristus, kiranya kita tetap bisa menjadi berkat bagi orang lain, bisa menjadi teladan bagi orang lain, menjadi terang bagi kehidupan orang lain, bahwa setiap kehidupan kita, mulai dari perkataan kita dan sikap hidup kita, semuanya menjadi berkat bagi semua orang, tetap menyala dan berguna bagi orang lain. Demikianlah ketika kita harus bersabar menanti kedatangan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Sebagai orang Kristen, kita harus menjaga iman kita, dan kita harus bisa menjadi berkat bagi sekitar kita. Kesiapan kita menantikan kedatangan Yesus adalah dengan mempersiapkan diri seutuhnya, seperti menantikan seseorang tuan yang pulang dari pesta perkawinan, sehingga ketika dia pulang dan mengetuk pintu, ia tidak menunggu lama dan segeralah dibukakan pintu kepadanya. Artinya, saudara yang terkasih, perumpamaan ini disebutkan supaya kita bisa terus berjaga-jaga, dan ketika Yesus datang ke dalam hidup kita yang kedua kalinya, kita bisa melihat
sama seperti seorang yang menanti tuannya yang pulang dari perkawinan. Ketika dia datang dan mengetuk pintu dan segera dibuka pintu baginya, berbahagialah hamba-hambanya yang dapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Saudaraku, ayat 37-38 ini disebutkan, ketika seorang hamba patuh setia menanti kedatangan Tuhan dalam hidupnya, maka dia akan berbahagia. Kenapa? Karena dia langsung berjumpa dengan Tuhan. Karena ketika Yesus datang, dia tidak lengah, dia tidak kesana kemari, dia tetap fokus, dia tetap mengarahkan pandangannya kepada Tuhan. Sehingga perjumpaannya dengan Tuhan ketika dia menunggu, ternyata itu bisa mengubahkan kehidupan mereka. Sama seperti seorang hamba yang terus menunggu tuannya ketika pulang dari pesta perkawinan. Akhirnya ketika tuannya datang, tuannya bersukacita karena hambanya bisa membukakan pintu. Dan yang paling berbahagia adalah semua hamba itu. Kenapa? Karena tuannya melayani mereka. Demikian juga ya ayat 39 disebutkan, tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Artinya saudara yang terkasih, ada kesiapan diri ya untuk bisa berjumpa dengan Tuhan, untuk bisa menantikan Tuhan dalam hidup kita. Ada kesiapan yang harus kita lakukan, ada hal yang harus kita lakukan, kita tunjukkan dalam hidup kita. Bahwa kalau kita tahu kapan waktunya, tentu kita tidak bersiap-siap. Tapi justru ketika kita tidak tahu kapan Yesus akan datang, disitulah kita harus mempersiapkan diri kita, mempersiapkan hati kita, dan terus berjuang dalam hidup kita menanti kedatangan Tuhan. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Artinya, saudara yang terkasih, kita tidak tahu kapan waktu Tuhan datang. Kita tidak tahu bagaimana cara Tuhan untuk memanggil kita, dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan kita, karena semuanya adalah milik Tuhan. Karena Tuhanlah yang mengatur, Tuhan yang merancang, Tuhan yang merencanakan bagi kita. Tapi satu yang pasti, ketika kita mengikat pinggang kita, menyalakan pelita kita, artinya ada persiapan yang kita lakukan. Bagaimana kita tetap setia dalam iman percaya kita kepada Tuhan, dan bagaimana kita waspada, siap sedia menunggu Tuhan mengisi hidup kita dengan segala kebaikan-kebaikan Tuhan dan menjadi berkat bagi sekitar kita. Karena kita tidak tahu kapan waktu dan kapan bagaimana cara Tuhan datang ya dalam hidup kita. Tapi yang pasti, siapkanlah diri kita untuk tetap bisa menjadi berkat bagi orang lain. Hidup setia dalam iman kita kepada Tuhan dan saling mengasihi di tengah-tengah keluarga kita. Nantikanlah Tuhan setiap saat, sehingga ketika kita harus pulang, kita sudah siap. Kita tidak tahu kapan waktunya, tapi kita tahu hal itu pasti terjadi karena Dia datang di waktu yang tidak kita sangka-sangka. Tetaplah setia dan menjadi berkat. Terima kasih ya Tuhan Yesus akan kasih setiamu dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang bisa melihat sampai kedalaman hati kami. Ajar kami setia kepadamu, hidup dalam pengharapan dan siap sedia setiap waktu. Ketika Engkau panggil untuk pulang, kami sudah siap. Ketika Tuhan datang dalam hidup kami sudah siap. Berikan kami kekuatan
supaya kami bisa menghadapi setiap kesulitan dalam hidup kami. Dan kami yakin dan percaya bahwa Tuhan merancang hidup kami lebih baik dari apa yang kami pikirkan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami mau serahkan kehidupan kami hanya dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah datang berdoa dan mengucap syukur. Amin.